Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Semoga rahmat dan nikmat Allah, taufik dan hidayahnya, inayah serta kasih sayang Allah selalu menaungi kita semua. Amin. Baiklah, kita hari ini akan membahas tentang tema pemaparan atau ilmu Islam dan kebudayaan Islam. Islam dan budaya tidak bisa dipisahkan. Islam memang agama yang bersumber dari Allah, yang diturunkan Allah kepada manusia yang telah memiliki kebudayaan, memiliki kebiasaan, dan memiliki tradisi yang tidak bisa serta-merta dihilangkan. Karena itu, Islam adalah agama yang profan, agama yang suci, agama yang memiliki ketuhanan, memiliki nilai ketuhanan, sehingga agama Islam itu nilai-nilainya absolut, norma-normanya absolut, tidak gampang dirubah atau tidak bisa dirubah. Sementara kebudayaan adalah hasil cipta karsa manusia yang bersifat profan, yang bersifat duniawi, dan bisa dirubah kapan saja sesuai dengan kondisi yang ada pada zamannya. Tetapi Islam sebagai agama dan budaya sebagai ciptaan manusia itu tidak bisa dipisahkan, saling melengkapi, saling menyempurnakan. Di bulan Ramadan ini adalah kita memperoleh norma atau kita memperoleh perintah untuk melaksanakan ibadah puasa dari Tuhan. Karena itulah perintah ini adalah suci, karena berasal dari Tuhan, karena dari Allah, bersifat suci. Tidak hanya agama Islam sebenarnya yang telah memperoleh perintah suci ini, umat-umat sebelumnya yang beragama Yahudi, agama Nasrani, atau agama-agama yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran juga telah memperoleh perintah untuk melaksanakan ibadah puasa, yaitu sebagaimana disebutkan oleh Allah, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada fenomena yang menarik perhatian di saat bulan Ramadan ini, yaitu fenomena tentang kebudayaan, pernak-pernik yang menyanggah Ramadan. Pernak-pernik itulah yang menjadikan Ramadan semakin menarik, bahkan Ramadan menjadi komodifikasi yang sangat laku di pasaran. Berbagai media memanfaatkan momentum ini dengan berbagai kepentingan, terutama kepentingan ekonomi. Karena itulah kita selalu melihat di televisi tayangan-tayangan promosi-promosi tentang apa saja di bulan Ramadan, terutama yang berkaitan dengan ekonomi. Di media massa pun juga ramai diberitakan, di media-media yang lain, di WhatsApp, di Instagram, dan yang lain-lainnya juga ramai dibanjiri tentang informasi tentang bulan Ramadan. Karena itulah Ramadan adalah menjadi suguhan budaya, sekaligus menjadi perintah Tuhan. Budaya yang menjadi ciptaan manusia berbaur dengan wahyu Tuhan bernama puasa. Puasa tidak bisa dengan demikian murni semata-mata ciptaan Tuhan atau konstruk Tuhan,
tanpa mengabaikan atau dengan mengabaikan dengan situasi-situasi budaya yang telah diyakini atau dilakukan oleh umat manusia. Karena itulah budaya manusia ini membungkus perintah Tuhan yang sangat sakral, sangat suci ini dibungkus dengan bungkus budaya yang bisa dikatakan profan. Di sisi lain juga kita mengetahui bahwa kebudayaan Ramadan ini oleh penduduk masyarakat baik di belahan dunia di luar Indonesia maupun di masyarakat Indonesia sendiri itulah dikonstruksi secara beraneka ragam. Karena itu ekspresi kebudayaan terhadap bulan Ramadan bervariasi antara satu dengan yang lainnya. Karena memang ekspresi bulan Ramadan ini bukanlah sesuatu yang absolut, bukan sesuatu yang universal. Perintah Tuhan tentang Ramadan itu adalah absolut dan universal, tetapi ekspresi kebudayaan, ekspresi manusia menyambut bulan Ramadan itu sangat partikular. Itulah sebabnya bisa dikatakan bahwa Islam sebagai agama yang suci tidak bisa tidak berinteraksi dengan kebudayaan yang lokal, yang profan ini. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama Islam adalah agama yang selalu memperhatikan kebudayaan, karena ada ungkapan di dalam kaidah fikih al-adah muhakkamah, tradisi yang baik bisa menjadi hukum, tetapi tradisi yang jelek tentu tidak bisa menjadi hukum. Tradisi yang jelek harus kita jauhi. Itulah yang menyebabkan tradisi-tradisi di bulan Ramadan ini semarak untuk merespon, untuk mengkonstruksi terhadap perintah bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ruang yang besar kepada manusia bagaimana untuk melakukan ibadah puasa supaya memperoleh hasil yang maksimal. Rasulullah SAW memberikan sabdanya, yaitu man fariha bidukhuli Ramadan dakhalal jannah. Barang siapa yang bahagia atau barang siapa yang senang, barang siapa yang menyambut dengan sukacita terhadap datangnya bulan Ramadan, maka akan masuk surga. Ekspresi-ekspresi inilah yang kita lihat di masyarakat. Misalnya di masyarakat Jawa, kita melihat ada tradisi-tradisi sebelum bulan Ramadan, yaitu tradisi sadranan. Ada juga tradisi dukderan. Ada juga tradisi pawai obor dan sebagainya. Di dalam menyambut bulan Ramadan telah ada tradisi untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Kemudian ada juga tradisi-tradisi yang berada di dalam bulan Ramadan sendiri, seperti tradisi tadarusan, tradisi selikuran, dan tradisi-tradisi yang lain. Ada juga tradisi yang berkembang di masyarakat adalah tradisi setelah selesai melaksanakan ibadah Ramadan. Kita mengenal namanya tradisi kupatan, tradisi saling berkunjung, tradisi sungkeman, dan sebagainya. Itu semua adalah pelengkap atau pendukung, bahkan menjadi penyangga ibadah di dalam bulan Ramadan. Ramadan menjadi semakin semarak dengan adanya tradisi-tradisi yang ada di dalam bulan Ramadan, baik ketika menjelang Ramadan, baik ketika saat Ramadan maupun setelah bulan Ramadan.
Di antara tradisi-tradisi yang mungkin perlu kita bahas misalnya tradisi Dugderan. Tradisi Dugderan ini adalah sebuah tradisi yang berkembang di daerah Semarangan atau di daerah Semarang. Tradisi ini adalah tradisi menabuh beduk sekaligus suara mercon yang keras ketika awal bulan Ramadan. Tradisi ini tentu ada asal muasalnya, di mana pada zaman dahulu berbeda dengan saat sekarang. Komunikasi serba terbatas. Informasi juga serba terbatas. Cara untuk menyebarkan informasi bulan Ramadan atau datangnya Ramadan, maka perlu budaya namanya budaya masjid. Konon kabarnya sebelum ada Dugderan, menabuh beduk sekaligus menyulutkan mercon yang keras itu, para santri di Semarang berkumpul bersama pemerintah untuk melakukan halaqah, untuk berdiskusi kapan tiba saatnya awal bulan Ramadan. Sebagaimana kita tahu bahwa bulan Ramadan itu harus ditandai dengan munculnya tanggal, munculnya bulan, dan itu harus dilakukan dengan cara melihat dengan mata kepala atau dengan menggunakan perhitungan hisab. Para santri dan para ulama yang memiliki bekal pengetahuan di sana berdiskusi, di sana merumuskan serta menyimpulkan kapan saatnya bulan Ramadan. Ketika sudah diputuskan berdasarkan diskusi dan halaqah ini, kemudian hasil keputusannya diserahkan kepada pemerintah untuk segera diumumkan. Dan bunyi suara duk atau beduk dan suara mercon yang dikumandangkan itu berarti tanda bahwa pemerintah memutuskan pada saat itu telah terjadi awal bulan Ramadan. Dalam perkembangannya ternyata tradisi Dugderan ini tidak dilakukan pada hari H awal Ramadan. Dalam perkembangannya masyarakat melakukan kegiatan Dugderan, tradisi Dugderan seminggu sebelum acara pengumuman bulan Ramadan. Di sana ditampilkan banyak seni, banyak kebudayaan. Salah satu kebudayaan yang dimunculkan adalah yaitu warok ngendok. Warok artinya adalah suci, bersih. Orang yang sudah tidak peduli dengan urusan dunia, orang yang bisa menjaga jarak yang suci dengan dunia. Dan ngendok adalah telur. Orang yang berhasil menyingkirkan kepentingan-kepentingan duniawi di bulan Ramadan ini dengan cara menahan diri dengan urusan-urusan duniawi, urusan-urusan yang bersifat duniawi, maka dia akan memperoleh hasil daripada ibadah Ramadannya. Ini harapan daripada tradisi seni warok ngendok misalnya, serta tradisi-tradisi yang lain. Ada juga tradisi padusan. Padusan itu biasanya dilakukan sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Memang ini hanya mandi ya, tetapi mandi ini mendorong orang untuk memahami bahwa mandi adalah membersihkan badan, tetapi sekaligus mandi untuk membersihkan hati. Dengan mengadakan tradisi mandi di bulan menjelang Ramadan ini, orang mulai mempersiapkan diri bahwa ibadah bulan Ramadan akan dimulai. Dan di ibadah bulan Ramadan ini tentu adalah membersihkan hati. Sehingga ketika sudah masuk bulan Ramadan, harapannya tentu saja adalah lahir upaya langkah-langkah bagaimana hati manusia yang melaksanakan ibadah Ramadan menjadi bersih dan berhasil. Kemudian di tengah-tengah pelaksanaan bulan Ramadan banyak juga namanya tradisi yang kita kenal hari ini adalah tadarusan. Tradisi tadarusan memang hampir semua di seluruh dunia itu mengadakan tadarusan, yaitu belajar membaca Al-Quran serta mengajarkan bagaimana belajar Al-Quran secara baik.
Belajar Al-Quran ini adalah suatu perintah Allah, karena Al-Quran adalah pedoman bagi umat Islam, dan mau tidak mau harus dibaca, harus difahami, dan harus diamalkan. Tentu sebelum kita mengamalkan harus dimulai dengan cara memahami, membaca dan memahaminya. Tradisi ini memang bersumber dari sebuah ayat, sebuah hadis yang berbunyi, wa ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatlu kitaballah illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghasyiyatuhum ar-rahmah wa khaffathum al-malaikah wa dzakarhumullah fi man indahu. Yang artinya, tidaklah suatu kaum berkumpul di masjid untuk membaca dan saling mempelajari Al-Quran di antara mereka, melainkan rasa tenang akan turun di dalam hati mereka, dan rasa kasih sayang akan menyelimuti mereka, dan malaikat akan membanggakan mereka, malaikat akan mendoakan mereka, serta Allah menyebutnya orang-orang yang belajar Al-Quran di masjid ini di antara kalangan malaikat. Inilah yang menjadikan dasar kenapa orang Islam menjelang bulan Ramadan, di saat bulan Ramadan itu memperbanyak tadarusan, karena banyak sekali faedah dari tadarusan yang dilakukan sebagaimana diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah membuat ketenangan hati, yang kedua memperoleh saling kasih sayang di antara sesama umat Islam, dan yang ketiga masyarakat itu semakin memiliki kesadaran beragama, dan yang keempat Allah akan menyebutnya di antara kalangan malaikat. Ini di antara tadarusan yang selama ini kita dengar di masjid-masjid dengan suara. Tentu memang antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya berbeda-beda bagaimana tadarusan yang baik. Beberapa ketentuan dari pemerintah, kalau tadarusan diusahakan menggunakan suara toa di dalam atau sound system di dalam, sehingga tidak terlalu mengganggu suara yang keras apabila ada masyarakat yang mau istirahat, sementara yang lainnya tetap melakukan pengajian. Yang kedua, misalnya ada tradisi membangunkan sholat, membangunkan puasa atau membangunkan sahur bagi masyarakat yang mau berpuasa. Tradisi membangunkan sahur ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah. Hanya saja pada zaman Rasulullah kita mengetahui bahwa tanda masuk sahur itu dengan cara adzan pertama, kemudian dilanjutkan sekitar 1 jam berikutnya itu tanda masuk sholat subuh. Jadi ada 2 kali adzan pada zaman Rasulullah. Yang pertama digambarkan sebagai tanda masuk sahur, dan yang ketiga, yang adzan yang kedua pertanda telah masuk sholat subuh. Di kalangan masyarakat Arab sendiri kita mengenal kita memperoleh informasi bahwa membangunkan sahur itu sudah menjadi kebiasaan. Biasanya di masyarakat Arab itu melakukan pengelompokan. Ada petugas-petugas yang diminta untuk membangunkan. Di kalangan kita, di masyarakat kita, ada tradisi membangunkan sahur dengan cara mengeraskan suara, sekaligus mengadakan tanda-tanda tabuhan atau suara pertanda orang untuk bangun sahur. Tradisi ini tentu saja sangat membantu terhadap orang-orang yang berpuasa, dan tradisi ini bersumber dari teks agama yang berbunyi tasyahharu fa inna fis sahuri barokatun. Hendaklah engkau semua bersahur, karena di dalam sahur itu ada berkah. Tentu semua orang Islam ingin memperoleh berkah, walaupun dia
sulit untuk bangun subuh, atau walaupun dia sangat sulit untuk bangun sahur, tetapi keinginan untuk memperoleh berkah tentu menjadi harapan semua orang Islam. Karena itulah ketika ada tetangganya, ketika ada teman-temannya, ketika ada masyarakatnya yang membangunkan sahur, sungguh ini menjadi suatu kebahagiaan tersendiri. Sehingga tradisi membangunkan sahur di tengah malam sekitar jam 3 itu bukan persoalan bagi masyarakat Islam, dengan tujuan orang-orang yang berpuasa bisa melakukan sahur walaupun hanya sekedar minum air putih, walaupun hanya sekedar makan sebiji kurma. Kemudian selanjutnya kita juga tahu bahwa ada kesadaran dari masyarakat untuk melakukan sahur, membangunkan sahur itu berangkat dari sebuah hadis Nabi, yaitu man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amala biha. Membangunkan sahur itu tujuannya supaya ada kebiasaan orang bangun qiyamul lail, ada kebiasaan untuk sahur walaupun hanya seteguk air putih, dan tentu harapannya untuk memperoleh pahala juga. Kalau membangunkan orang sahur dan orang yang sahur itu melakukan puasa di pagi harinya atau siang harinya, maka yang membangunkan pun juga merasa atau berharap memperoleh pahala. Selanjutnya yang nomor 3 adalah tradisi setelah bulan puasa. Tradisi pertanda puasa telah selesai, yaitu dengan tradisi sungkeman. Di Jawa kita telah mendengar, kita memperhatikan, kita tahu bahwa setelah puasa selesai, masyarakat melakukan sholat Idul Fitri, dan setelah Idul Fitri masyarakat adalah meminta maaf, terutama kepada orang tuanya, kepada yang lebih tua, menunjukkan keinginan untuk memperoleh ampunan. Karena kesempurnaan ibadah itu tidak hanya dengan kesempurnaan diterima oleh Allah ibadahnya, tapi harus dipastikan kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan manusia itu harus diampuni atau dimaafkan oleh manusia. Sehingga kalau di dalam bulan Ramadan disebutkan man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufirahu ma taqaddama min dzambik, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan ikhlas maka akan diampuni segala dosanya. Ini dosa-dosa yang berkaitan dengan Tuhan, tetapi dosa-dosa yang berkaitan dengan manusia tentu harus minta maaf langsung secara ikhlas kepada manusia, dan juga memberikan maaf kepada yang minta maaf. Dan itulah di antara tradisi-tradisi di bulan Ramadan. Intinya bahwa Ramadan itu adalah masa di mana Allah menurunkan kewajiban puasa bagi umat manusia. Tetapi Ramadan ini, kewajiban puasa ini akan menjadi semarak, akan menjadi terasa enteng, akan menjadi menggembirakan apabila didukung dengan budaya. Budaya akan menjadi penopang bulan Ramadan. Pernik-pernik budaya di dalam bulan Ramadan pada dasarnya adalah penopang atau penyangga terhadap kemeriahan terhadap bulan Ramadan. Dan tentu kita menjadi orang-orang yang akan beruntung di dalam memperoleh atau di dalam menjalankan ibadah bulan Ramadan. Demikian ceramah saya yang singkat ini, mudah-mudahan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang terbebas dari api neraka, itqun minan nar, berkah kita melaksanakan ibadah puasa secara sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.